Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, hari Sabtu kemarin adalah salah satu hari belanja tersibuk di Amerika saat konsumen membanjiri pertokoan untuk mencari hadiah Natal yang ditawarkan peritel dengan diskon besar akhir tahun. Bila Black Friday adalah hari diskon besar-besaran setelah hari Thanksgiving, maka Super Saturday, yakni akhir pekan menjelang Natal, adalah saatnya pembeli mencari hadiah Natal dan diskon saat terakhir yang ditawarkan peritel. Tapi karena malam Natal tahun ini jatuh pada hari Sabtu, maka Super Saturday sudah berlangsung 8 hari sebelum Natal, dan para pembeli punya waktu lebih banyak untuk berburu hadiah. Menurut ABC News, jaringan peritel Amerika menawarkan diskon besar untuk menghabiskan stok inventory mereka. Kalangan peritel menyebutkan barang-barang seperti mainan, game, dekorasi Natal, dan parsel hadiah menjadi yang paling laris. Sementara survei Federasi Retail Nasional dan Prosper Insights and Analytics menunjukkan 54% konsumen ingin menerima hadiah kartu belanja. Federasi Retail Nasional memperkirakan lebih dari 158 juta konsumen Amerika berbelanja secara langsung maupun online pada Super Saturday tahun ini, yakni naik 10 juta dibanding saat yang sama tahun lalu. Saudara, utusan khusus dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang pekan lalu bertemu di Jakarta untuk membahas upaya denuklirisasi semenanjung Korea. Laporan PBB menunjukkan tahun 2022 ini ditandai uji coba rudal terbanyak Korea Utara dalam setahun. Pertemuan utusan nuklir AS, Jepang, dan Korea Selatan di Jakarta Selasa pekan lalu menekankan upaya untuk denuklirisasi Korea lewat diplomasi serta meningkatkan kerjasama militer ketiga negara. To effectively address this threat, our trilateral diplomatic coordination has been complemented by enhanced security cooperation, including naval and ballistic missile defense drills and air exercises in response to the DPRK's missile testing, including the ballistic missile that recklessly and dangerously flew over Japan. Minimnya perhatian memungkinkan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, untuk merakit rudal yang lebih dahsyat, menurut analis. I think that's exactly what North Korea wants. I think they want to be normalized because at some point it thinks that it can probably be treated something like Pakistan or India or Israel, essentially broadcasting itself as a responsible nuclear possessing state outside of the boundaries of the Nuclear Non-Proliferation Treaty. September lalu, Korea Utara meloloskan undang-undang yang mendeklarasikan diri sebagai negara dengan senjata nuklir. Their objective is going to be, if they enter into negotiations, at most to see a cap on what they can do, whether that be a qualitative cap or a quantitative cap or both, in exchange for presumably what would be a very high price in terms of removing sanctions. And that's part of the reason why you're not seeing Washington put very much emphasis on diplomacy. Intelijen Jepang melaporkan Korea Utara belakangan menguji cobakan rudal balistik antar benua yang punya jarak serang hingga 15.000 km dan bisa mencapai Amerika Serikat. Demikian laporan VOA. Beralih ke tradisi menjelang Natal sebagian besar keluarga Amerika yang kembali bisa dilakukan setelah 2 Natal sebelumnya dibatasi karena pandemi COVID. Salah satunya adalah mengunjungi dan berfoto bersama Sinterklas atau Santa Claus yang kini lebih inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan anak penyandang disabilitas. Kemeriahan Natal datang ke rumah keluarga Mark Lee di Littleton, negara bagian Colorado. Tapi kemeriahan ini datang tanpa keramaian jingle bells atau tawa khas Sinterklas. Calvin, usia 9 tahun, tuli sejak lahir. Tapi pemeran Sinterklas yang hadir juga bisa berkomunikasi lewat bahasa isyarat. There's no barriers there. And it's just pure love. Like the fact that he does this just because he can. It helps Calvin experience the same magic that other kids get. He gets to be able to just believe for just a little bit. And tak hanya mahir berbahasa isyarat, pemeran Sinterklas ini punya kesamaan dengan Calvin. Sementara di Maryland, tak jauh dari Washington DC, puluhan anak tuli atau memiliki gangguan pendengaran lainnya juga mengkomunikasikan keinginan mereka ke Santa lewat bahasa isyarat. 4 years ago,
You know, somebody just asked me, do you want to be Santa Claus? And I wasn't feeling it. It wasn't for me. But my wife encouraged me to give it a try. I put on the suit and I realized I felt something in me. And I could see it in the mirror. You know, I felt like the real Santa Claus. It was magic. Our first language is American Sign Language, and it's wonderful to be able to sign. Growing up, we never had a deaf Santa Claus. Tapi kini pemeran Sinterklas tuli atau setidaknya memahami bahasa isyarat ada, meski hanya sebagian kecil dari ratusan pemeran Santa di seluruh AS. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok sejumlah warga diaspora Indonesia yang membentuk kelompok angklung di kota Richmond, negara bagian Virginia, untuk mengobati rasa rindu sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Walau baru terbentuk tahun lalu, kelompok ini sudah memperkenalkan alat musik angklung ke sebuah SMA di Richmond. Mungkin kalau waktu saya di Indonesia itu kayaknya nggak begitu menarik. Pas kita keluar dari Indonesia ternyata musik-musik kayak gamelan yang kita jarang dengar lebih menarik dan betul-betul orang lain aja bisa tertarik, kenapa kita enggak? Kerinduan yang dialami Diah Mustika Dewi, diaspora Indonesia di Richmond, Virginia, kemudian dituangkannya dengan mulai mempelajari musik angklung. Bersama diaspora lain yang juga tidak memiliki latar belakang musik, dia berlatih angklung sejak tahun lalu setelah menerima donasi alat musik dari Kedubes RI di Washington DC. Cita Rahmat Nunikhoff adalah pengajar kelompok angklung ini. Kita semua memang tidak ada background musik ya, tapi at least kita tuh selalu ikut musik SMP SMA ya dulu, notasinya itu familiar gitu ya, jadi ya nggak terlalu susah. Walau awalnya ada keraguan untuk bermain angklung, tapi karena dibarengi dengan kegiatan book club dan sambil menyantap masakan tanah air, latihan pun berjalan lancar. Bahkan dia mengajak putrinya, Dindia Williamson, untuk bersama-sama belajar angklung. Like it seems like really interesting, and it really was, and it was easy to learn. Walau masih baru dan masih banyak belajar, mereka sudah pernah mempromosikan angklung ke salah satu SMA di Richmond. Karena keinginan kami, kalau sudah pintar sekali, bisa nanti ada pertunjukan dengan high school. Sekalian untuk memperkenalkan ini loh, angklung dari Indonesia. Kini jumlah anggota yang rutin berlatih sekitar 10 orang. Namun Sita berharap dapat menarik lebih banyak anggota dan memperkenalkan angklung ke lebih banyak sekolah di Richmond. Dari Richmond, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.